Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Saat ini saya duduk di bangku SMA kelas 12, lebih tepatnya kelas 12 IPA 2. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Buai Madang Timur yang berlokasi di Desa Tambak Boyo. Alamat saya ada di Desa Sukoharjo, Oku Timur, Sumatera Selatan. Tujuan saya membuat video pembelajaran adalah 1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Dan yang kedua, untuk memenuhi tugas video yang diberikan oleh Bapak Fadil selaku guru fisika saya. Dalam video ini kita akan membahas topik menarik dalam fisika, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Hewan apa yang nggak apa-apa? Bebek. Kenapa, Pak? Karena bebek baik-baik aja. Sebelum kita membahas tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, marilah kita sedikit mengulas tentang ilmu pengetahuan alam. Apa itu ilmu pengetahuan alam? Ilmu pengetahuan alam adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya. Hal ini berarti ilmu pengetahuan alam mempelajari semua benda yang ada di alam, peristiwa dan gejala-gejala yang muncul di alam. Ilmu pengetahuan alam ada beberapa cabang ilmu yang diantaranya adalah 1. Ilmu kimia, 2. Ilmu fisika, 3. Ilmu biologi, 4. Ilmu astronomi, dan 5. Ilmu geologi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cabang ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu fisika. Ilmu fisika adalah ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Sebagai salah satu ilmu sains yang paling dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Orang atau ilmuwan yang ahli dalam bidang fisika disebut sebagai ahli fisika atau fisikawan. Siapa nih di antara kalian yang ingin menjadi seorang fisikawan? Dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar adalah ilmu fisika yang akan saya bahas di video kali ini. Dinamika rotasi merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan benda berputar pada porosnya. Gerak benda tersebut mengelilingi sumbu putar yang dipengaruhi oleh gaya, massa, momen inersia, dan lainnya. Ada beberapa konsep dalam dinamika rotasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah torsi atau momen gaya. Torsi merupakan besaran yang menyatakan gaya yang bekerja pada benda. Torsi ini adalah besaran yang menyebabkan terjadinya gerak rotasi. Besaran torsi disimbolkan dengan tau. Secara matematis, torsi dirumuskan sebagai berikut. Tau sama dengan R kali F kali sin theta, di mana R adalah lengan gaya dengan satuan meter, F adalah gaya dengan satuan Newton, tau adalah momen gaya torsi dengan satuan Nm, theta adalah sudut antara R dan F. Konsep selanjutnya adalah momen
besaran yang menunjukkan ukuran kelembaman atau kecenderungan sebuah benda dalam mempertahankan keadaannya terhadap gerak rotasi. Momen inersia dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain massa, bentuk benda, letak titik putar, dan jarak dari titik putar. Momen inersia dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M kali R pangkat 2, di mana I adalah momen inersia benda, M adalah massa benda, dan R adalah jarak ke sumbu rotasi. Contoh dari konsep inersia dalam kehidupan sehari-hari adalah mengaduk minuman di gelas, buah yang jatuh dari pohon, gasing yang diputar, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah momentum sudut. Momentum sudut adalah ukuran dari rotasi suatu benda dan terkait dengan kecepatan sudut serta distribusi massa benda tersebut. Momentum sudut dilambangkan dengan L. Momentum sudut dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan I kali omega, di mana I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut, dan L adalah momentum sudut. Momentum sudut ada dua karakteristik, yaitu sifat vektor dan konservasi momentum sudut. Contoh momentum sudut pada kehidupan sehari-hari adalah saat kita bermain golf. Saat seseorang pemain golf mengayunkan tongkat golf, momentum sudut digunakan untuk menghasilkan kekuatan dan presisi pada pukulan. Selain itu, contoh momentum sudut adalah saat kita sedang bersepeda. Mengayun pedal dengan kecepatan tertentu akan menciptakan momentum sudut yang membantu menjaga keseimbangan. Konsep yang keempat adalah energi pada gerak translasi dan gerak rotasi. Coba perhatikan bola sepak yang menggelinding di lapangan. Apa jenis gerak yang dialami oleh bola tersebut? Bola tersebut mengalami gerak translasi dan rotasi, karena selain bergerak lurus, bola juga berputar. Kita bahas terlebih dahulu tentang energi pada gerak translasi. Gerak translasi adalah gerak di mana seluruh bagian objek yang bergerak dalam satu arah. Energi yang dimiliki oleh objek yang bergerak secara translasi disebut energi kinetik translasi. Contoh energi pada gerak translasi adalah ketika sebuah mobil melaju di jalan, energi kinetiknya berasal dari gerakan translasi. Jika kecepatan mobil meningkat, energi kinetiknya juga meningkat. Selain energi pada gerak translasi, ada juga energi pada gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerakan di mana objek berputar pada sumbu tertentu. Energi yang dimiliki oleh objek yang bergerak secara rotasi disebut energi kinetik rotasi. Contoh energi kinetik rotasi dapat dilihat pada roda sepeda yang berputar. Ketika kecepatan rotasi meningkat, energi kinetik rotasinya juga meningkat. Rumus energi pada gerak translasi dan gerak rotasi adalah sebagai berikut. Rumus energi kinetik translasi adalah Eka translasi sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2. Rumus energi kinetik rotasi adalah Eka rotasi sama dengan 1/2 kali I kali omega pangkat 2. Ada juga yang dinamakan energi kinetik total yang rumusnya adalah EK
K sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2 ditambah 1/2 kali I kali omega pangkat 2. Teman-teman, setelah membahas materi tentang dinamika rotasi beserta konsep-konsepnya, kita sekarang memasuki materi tentang keseimbangan benda tegar. Apa itu keseimbangan benda tegar? Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana benda tidak bergerak atau bergerak dengan kecepatan konstan. Apa yang dimaksud dengan benda tegar? Benda tegar adalah objek yang tidak berubah bentuk saat dikenai gaya. Jenis-jenis keseimbangan dalam fisika adalah 1. Keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil bersifat mantap. Jika benda sedikit digeser, ia akan kembali ke posisi semula. 2. Keseimbangan labil. Keseimbangan labil adalah kondisi di mana suatu sistem berada dalam posisi seimbang tetapi sangat sensitif terhadap gangguan kecil. Yang ketiga adalah keseimbangan netral. Keseimbangan netral adalah kondisi di mana suatu sistem tidak mengalami perubahan meskipun mengalami gangguan. Tahukah kalian sebuah benda dikatakan seimbang jika memenuhi beberapa syarat loh? Syarat-syarat keseimbangan benda adalah 1. Syarat keseimbangan translasi, yang dimana jumlah gaya yang bekerja pada benda harus 0. Dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Ini berarti gaya-gaya yang berlawanan harus seimbang. Yang kedua adalah syarat keseimbangan rotasi. Syarat keseimbangan rotasi adalah jumlah momen gaya yang bekerja pada benda juga harus 0. Syarat keseimbangan rotasi dirumuskan dengan sigma tau sama dengan 0. Ini berarti momen gaya yang searah jarum jam harus sama dengan momen gaya yang berlawanan arah jarum jam. Selain mempunyai syarat, benda juga memiliki posisi titik keseimbangan atau yang dinamakan titik berat. Titik keseimbangan atau titik berat adalah posisi di mana semua gaya yang bekerja pada suatu benda seimbang, sehingga benda tersebut tidak akan bergerak jika ditopang di titik itu. Konsep ini penting dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan desain. Titik berat benda bergantung pada bentuk benda, yaitu 1. Benda homogen teratur. Contoh benda homogen teratur dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Ada bentuk bola, silinder, dan kubus, yang dimana ketiga benda tersebut memiliki titik beratnya masing-masing. Yang kedua adalah benda gabungan benda-benda homogen teratur, di mana terdapat benda gabungan 2 dimensi dan 3 dimensi. Benda gabungan 2 dimensi terdiri dari beberapa bentuk datar yang memiliki area dan sifat fisik yang seragam. Sedangkan benda gabungan 3 dimensi terdiri dari beberapa bentuk volumetrik yang dapat memiliki berbagai karakteristik. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal yang berkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan di video ini. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter persegi ketika berputar dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon. Ketika kedua lengannya merapat ke tubuh, momen inersianya menjadi 2,5 kg meter persegi. Berapakah kecepatan sudut penari balet saat itu?
Diketahui I1 adalah 4 kg meter persegi, omega 1 adalah 2 radian per sekon, I2 adalah 2,5 kg meter persegi. Yang ditanyakan berapa kecepatan sudut penari balet saat itu. Untuk menjawab soal ini kita menggunakan persamaan L1 sama dengan L2, di mana L1 adalah I1 dikali omega 1 dan L2 adalah I2 dikali omega 2. Karena yang akan kita cari adalah omega 2, maka omega 2 sama dengan I1 kali omega 1 dibagi I2, di mana I1 adalah 4 kg meter persegi dikali omega 1 adalah 2 radian per sekon, dibagi I2 adalah 2,5 kg meter persegi, dan didapatkan 3,2 radian per sekon. Jadi kecepatan sudut penari balet saat itu adalah 3,2 radian per sekon. Semoga kalian bisa paham ya. Teman-teman semua, kita sekarang berada di akhir video. Semoga materi yang kita bahas bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam memahami topik ini lebih baik. Pohon jati tumbuh berjajar, jalan setapak menuju pasar. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu besar. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.